Kamu baca ayat, Maksudnya Paulus itu tadi, akhi. Itu Paulus Paulus dipilih dari dalam kandungan. iya, kalau Paulus dipilih sejak dalam kandungan, nggak mungkin dia jadi pembunuh murid-murid Yesus. Nggak logis dong. Sudah dipilih sejak dalam kandungan, tapi kok malah jadi pembunuh. Nah, dan nanti tobat gitu loh. Itu di mana itu Pak? Kristen dipilih sejak dalam kandungan itu tertulis di mana Pak? Pak Bintang? Ya, ada kok. Ada kok. Anda kan nggak lihat konteksnya. Itu untuk Yeremia, bukan untuk Anda. Kalau yang Anda kutip dari kitab Yeremia. Ini kok. Hah? Kan kita orang Kristen mengimani Alkitab. Apapun yang tertulis di Alkitab, boleh kita imani. Inilah, untuk memahami suatu kata, itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Jadi jangan ngawur gitu loh. Jelas-jelas itu yang ngomong Yeremia. Tentu untuk Yeremia, bukan untuk Anda. Suci, apapun yang tertulis di situ berhak aku imani, berhak aku klaim. Beres, selesai. Sama juga dengan Anda, apapun yang tertulis di Al-Quran, satu kata pun berhak Anda imani. Setuju nggak? Iya, diimani, tapi tidak semuanya bisa merujuk kepada kita. Dilihat konteksnya gitu loh. Pandangan Anda kan beda dengan pandangan. Iya. Bintang Utara. Jadi Anda mengimani 1 Korintus 4 nomor 10 ya Pak ya? Satu kata nggak boleh dibuang ya? Apa tuh? Coba baca Pak, 1 Korintus 4 nomor 10 Pak. Anda imani nggak tuh? Kan Bang Hadi yang bawa ayatnya. Baca. Kami bodoh karena Kristus Pak. Betul. Kan memang. Oh pantesan. Jadi Anda ngakui diri Anda bodoh karena Yesus? Ya aku akui. Hah? Iya, kita terbatas. Oh dia Pak. udah Pak. Jujur dia. Jujur Pak deh, lanjut. Ya iya, karena bodoh itulah. Makanya Yeremia 1 ayat 5 itu diimani dia bahwa dia yang dipilih. Padahal ini Yeremia yang ngomong. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi engkau nabi gitu? Salah, itu bahkan dibikin lagu kok. Dan itu diimani oleh semua orang Kristen. Makanya dibaca dengan benar dah, jangan main gabrul gitu Pak. Ya dilihat konteks ayat ini ngomongnya ke siapa. Dilihat seperti itu. Kami Muslim aja tahu konteksnya Alkitab. Masa Anda nggak tahu? Malah aku bikin lagu loh. Lagunya viral loh buat orang Kristen. Ya buat Anda lah, nggak apa-apa. Buat Anda, tapi menunjukkan itu kebodohan Anda. Ya membaca Alkitab asal main comot, tidak melihat konteks. Padahal orang Kristen sendiri suruh lihat konteks, jangan main comot. Lah ini Anda kok main comot seperti itu? Kok nggak boleh gitu? Kok Anda yang larang? Anda ini. Katanya nggak boleh seperti itu. Ini saya mengikuti Kristen loh. Kristen ini gimana sih? Katanya nggak boleh comot-comot Alkitab. Harus dilihat konteksnya. Nah, padahal Yeremia ini bukan untuk Anda. Ini Yeremia sendiri. Gimana sih? Kalau kamu mau narasikan begitu ya oke aja. Santai. Gitu loh. Kita ke surga gak ajak-ajak rombongan, Pak. One by one, Pak. Di sidang. Satu-satu, Pak. Surgane sopo? Ya surgane Gusti Allah. Podong suwon itu. Tapi bukan surganya Yesus. Medoan aku lek ngomong Jawa mbek awakmu. Ya oleh Gusti Allah kan ya bukan Yesus toh, Pak. Piye? Oh. Iku lah imanku, Bro. Ya tak kandhani kok ngeyel. Wong anake wong lanang kok dituhan kan piye to? Lah iku anake wong tapi ora duwe dosa, Bro. Iso nyelametno awake dhewe, Bro. Awake dhewe iki wong dosa. Ya sekarepmu ae, Pak. Ora urus. Kembali ke topik ya Pak. Apa sih kelebihan manusia Yesus ini? Tapi tadi ada satu nih. Kelebihan manusia Yesus ini dituhankan karena tidak mempunyai dosa. Lanjut yang kedua ya Pak ya. Yang kedua lagi apa Pak? Kita bahas lagi. Yang kedua. Kasih. Kasih lagi gitu ya. Ada yang mau menanggapi. Jadi kelebihan manusia Yesus sehingga dituhankan, satu, tidak berdosa, kedua ajaran kasih. Pak De mau masuk atau Bang Juma? Jadi Hendy, kelebihan Muhammad apa sehingga kau bikin dia jambi? Kelebihannya yang menerima wahyu jadi nabi dia Bang. Bukan membelah bulan kelebihannya. Hah? Masih bukan membelah bulan. Oke, saya
jawab singkat nih, Membelah umat Islam duren. dengerin kalau menjawab. Kelebihan Membelah Nabi duren. Muhammad. Duren. Saya jawab. Membelah duren bukan. Ini naik lagi nih kerbau betina, kenapa dinaikkan Albo? Oh, itu lagi paimbang kota aku. Buang aja dia ke laut gitu loh. Diam dulu. Ya, Siap, siap. jadi gini ya, kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah dia laki-laki soleh, diberi wewenang, diberi tugas, menerima wahyu, firman Allah, Al-Quran diberikan kepadanya, terus kepada seluruh umat manusia, termasuk manusia-manusia soleh yang ada di Republik ini waktu itu. Dipergunakanlah akalnya, dipergunakanlah amalnya, ihsannya, apapun itu, sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW mengusir penjajah, Indonesia merdeka. Anda menikmati sekarang ini, gitu loh. Jadi Anda harus bersyukur. Tapi kalau Kristen selalu dipremin yang hal-hal negatif, padahal tuduhan negatifnya itu ada di dalam Bible. Kembali ke topik ya, ini intermezzo saya jawab tadi yang si penghujat ini. Menurut teman kita, Yesus yang manusia, anaknya Bunda Maria dituhankan, kelebihannya pertama, dia tidak berdosa, kedua, dia ajaran kasih. Silakan Pak De atau Bang Juma, lanjut. Oke. Apakah benar Yesus itu mengajarkan kasih? Saya tidak melihat, ya kalau kita baca Bible, saya tidak melihat kasihnya Yesus itu menyeluruh kepada seluruh bangsa gitu ya. Dia kasihnya itu hanya untuk kaumnya saja. Ya, bahkan saya bilang Yesus ini rasis. Dia ini membeda-bedakan suku. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 26, ketika ada orang yang lagi kesusahan minta tolong, anaknya kerasukan setan, itu bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Ya. Ini saya bacakan nih. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Tengok, muridnya pun tidak peduli. Yesus tidak peduli, muridnya pun tidak peduli. Padahal ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, maka benar yang saya katakan tadi bahwa kasihnya Yesus itu hanya kepada bangsa Israel saja. Nah, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku," sampai sujud-sujud nih. Minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Ya, apa jawab Yesus? Tidak layak. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti anak-anak, ya, roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini bukan ditolong, malah disamakan dengan anjing. Kasihnya di mana coba? Terusin. Ya perempuan itu apa? Saya terusin. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi kesembuhan anaknya ini, bentar Pak, karena kesembuhan anaknya ini bukan ditolong oleh Yesus, tapi akibat dari kepercayaan perempuan itu, nerima dia disebut anjing. Makanya anaknya sembuh, tapi bukan ditolong oleh Yesus. Loh, lalu siapa yang menolong? Yesus itu yang Dia menolong. sembuh akibat imannya itu, akibat kepercayaannya itu. Nih makanya nih. Nah, apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi iman ibu itulah yang membuat anaknya sembuh. Iman apa itu? Iman Yesus hanya untuk bangsa Israel. Perempuan itu disebut anjing.
Bro, Iman itu itu. cerita sangat bagus, tapi kamu pelintir-pelintir Kok seolah-olah bukan dipelintir? Yesus. Apanya yang dipelintir? Ya, kamu tadi bilang bukan Yesus yang menyembuhkan. Itu Yesus yang Itu menyembuhkan. imannya kepada Yesus yang hanya untuk bangsa Israel, dan imannya kepada perkataan Yesus yang menyatakan dirinya itu anjing. Sembuh dia. Loh, kok waduh memang begitu ceritanya? Aduh. Kan rasis di sini Yesus. Ada orang minta tolong malah disamain dengan anjing, bener enggak? Menunjukkan kepada murid-murid, seperti inilah iman yang sebenar itu, iman yang besar seperti ini yang harus dilakukan gitu loh. Nah, melenceng Kalau itu tidak, dari konteks ayat. Perempuan itu minta tolong malah disamakan dengan anjing, bener enggak? loh, itu kan Yesus memberikan perumpamaan, gitu loh. Nah, iya. Perempuan itu diumpamakan anjing, bener enggak? Supaya apa? Supaya ada interaksi. Wah, Akhirnya wanita ngaco. itu menjawab, ya benar Tuhan. Ngaco. Ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaco. Waalaikumsalam. Gini loh, makanya dilihatlah kebudayaan Israel itu seperti apa. Dalam pandangan orang Israel, orang di luar Israel itu anjing. Termasuk Pasti tahu. Yesus itu. Ya. Jadi Aku ngomong kalau kita Ibu. baca di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka di ayat selanjutnya ketika Yesus mengatakan menyamakan perempuan itu anjing, artinya domba itu untuk Israel, anjing di luar Israel. Begitu. Nah, terus akhirnya dia bukan Israel, sembuh nggak anaknya? Sembuh itu. karena apa? Karena nerima dia dikatain anjing. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting anakku sembuh walaupun aku disamakan dengan anjing. Kan begitu. Terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah Masalahnya katanya Yesus itu mengajarkan kasih. Tapi kok ada orang perempuan minta tolong malah disamain dengan anjing. Katanya mengajarkan kasih. Nah, itu Kan topiknya. memang dia awalnya perempuan itu bukan orang percaya, ngerti nggak sih konteksnya? Tapi karena dia melihat begitu Itu namanya Yesus arogan, bro, bukan ajaran kasih. Begini, Arogan. Kasihnya di mana? Ada perempuan minta tolong tidak peduli, bahkan murid-muridnya menyuruh mengusir. Ada lagi Ya kan? jangan memberi mutiara kepada babi. Itu ada. Lebih parah itu. Lebih parah. Berarti Yesus ajaran Lebih kasihnya parah. di mana? Ajaran menganggap kasihnya di mana coba? menganggap di luar Israel babi berarti. Iya. Romawi Yunani berarti yang dikena di Ajaran situ. kasihnya mana? Pendiri agama Kristen berarti kena. Berarti yang di Antioquia yang menyebut dirinya sebagai Kristen itulah yang disebut babi. Ada lagi. Bisa wanita 12 tahun Pak pendarahan. Bintang, ini saya kembalikan ke topik ya, dengar dulu ya. Ini Udah, ajaran kasih terbantah. ya, Lanjut. ya, ketiga nanti gini. Apakah pantas seorang yang Anda tuhankan itu mengeluarkan kata-kata anjing dari mulutnya? Ini ajaran kasih apa arogan menurut Anda? Pantas-pantas saja. Pantas-pantas saja. Jadi Memang kasih yang ada di Kristen sama kasih di Muslim itu beda. Beda jauh. Kalau kita di Muslim itu kasih itu artinya menyayangi kepada mereka, menyantuni kepada mereka. Nah kalau di Kristen menyamakan orang dengan anjing itu kasih. tapi di situ juga ada bunuh lah. Oke, udah. Jadi artinya adalah bahwa kalau ada kata-kata Bentar binatang, Bang Andi, ini orang ini jadi perkara sama saya. enggak Bunuhlah di situ adalah orang-orang yang memerangi Islam. Sementara di kitab Anda tidak. Tanpa ada perang disuruh menjajah. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ya, Ngamuk. kalau Itu nggak usah ngamuk. ini saya bukakan ayatnya nih ya. Nih. apabila engkau masuk suatu kota. Sama sogi kristologi. Ulangan 20. Nih, ini ayat 10 nih. Nah, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Nih, damai tapi harus jadi budak. Damai tapi harus kerja rodi. Ini damai apaan teman-teman ini? Di Islam tidak ada tawaran seperti ini. Jika orang sudah menyerah, maka di dalam Islam dia harus dibawa ke tempat aman. Seperti itu. Ini enggak. Damai jadi budak. Kalau enggak damai, mampus. Yuk.
Ini Di demi mana? apa? Ajaran apa seperti ini? Mana? Di negara mana yang seperti itu? Tunjuk satu aja. Kita tidak berbicara tentang negara, kita berbicara tentang ayatmu. 2023 Nih, yang nih, seperti itu. di ayatmu bos. Ya, apabila menerima perdamaian, maka semua penduduk di kota itu harus jadi budak dan kerja rodi. Kang, kalau nggak ada diem. Aku nggak bicara negara, aku berbicara ayat. Ayat itu tunjuk di mana di saat ini terjadi seperti itu. Nah, Belanda datang ke Indonesia, kau kira tidak pakai ayat ini? Ini ayat yang dipakai Belanda ini, sehingga bangsa Indonesia terjajah dan menjadi budak kerja rodi. Ini ayatnya Gini Pak De, istilah kerja rodi itu berasal dari mana ya? dari Bible. Nah itu dia. Ampun merdeka Pak Le, mari ki pitulasan. Wis tau aja nyelok. Kita bicara ayat, dia lari ke negara loh. Aneh ini. Oh Sugi. Oh Sugi. Ardi diam dulu di. Saya belum Ini yang bocor halus muncul lagi deh. Oh Sugi. ya. Gimana itu? Baru keluar dari rumah sakit jiwa Sugi. Ardi kurangi tidur. Ardi kurangi tidur sama babi ya. Stop dulu di. Saya kembalikan ke topik ya. Ini topiknya adalah dengerin topiknya. Apa kelebihan manusia Yesus sehingga dituhankan? Pertama adalah tidak berdosa, kedua ajaran kasih. Ajaran kasihnya belum kelar, masih mau dilanjutkan? Oke, ajaran seperti apa ajaran kasih di Islam itu apa? Kalau misalnya kamu keluar dari Islam langsung dibantai. Suaranya kecil ini. Gitu enggak? Tabok aja udah. Halal. Kalau suara lu kecil gua tabok aja udah. Oh iya. Kalau misalnya Han di Celebes keluar dari Islam di Arab Saudi. Kenapa lu ngomongin itu? Bukan itu topiknya. Sakulu. Iya, itu kasih. Ini kan Kak. Kalau pembuktian misalnya ketuhanan kamu Yesus katanya kasih. Mari kita buktikan, jangan lari ke Islam dulu. Mari kita buktikan apakah Yesus itu betul-betul mengajarkan kasih. Kok lari kemana-mana sih? Enggak, kamu kayak katakan Kalau kau nggak punya ilmu, Ardi, lu diam dulu ya. Lu diam dulu. Katanya. Topiknya adalah bahasa Indonesia nih ya. Apa kelebihan manusia Yesus ini sehingga dituhankan? Pertama, itu nggak ada dosa. Kedua, ajaran Yesus ajaran kasih sehingga dituhankan. Mari kita cek apa benar ajarannya Yesus itu ajaran kasih. Jangan kemana-mana, Sakulu. Ya memang ajaran kasih. Terus ada kasihnya. Mana ajaran kasihnya? Lanjut. Negara Kristen mayoritas. Ajaran kasih. Aduh, lari ke situ lagi. Yesus yang dibahas, jangan kemana-mana. Nah, terus? Mana Jadi ajaran kita kasihnya? buktikan tadi ternyata Yesus itu tidak mengajarkan kasih, tapi mengajarkan rasis. Terus Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus kenapa dia ngacak-ngacak dagangan di rumah bait Allah? Nah, Kores, maju Kores. Itu mengasihi Tuhan Allah, itu kan bukan. Terus kenapa dia nggak ganti rugi ketika dia menghilangkan nyawa 2000 Bilang- babi kepada peternak? Otakmu bocor, kau diam aja. Ardi, otakmu bocor. Kenapa minta ganti Ardi. rugi? Sementara orang Yahudi itu minta ganti rugi. Itulah kenapa Yesusnya diusir. Ardi, otakmu Di sini. otakmu Yahudi belum di situ. ditambal. Kau masih sakit, belum layak dia lo. Kamu masih dalam perawatan. Gak usah turun lapangan dulu. Sugi, siapa orang Yahudi minta ganti rugi enggak? Diusir jadinya karena Yesus nggak ganti rugi. Iya minta ganti rugi enggak? Iya, Mana buktinya minta ini ganti di Lukas sini. rugi? Coba. Ini Oh Yesus ganti rugi dong, barang-barang yang kuacak ada enggak sih? kenapa melambai gitu Yahudinya aneh. Kamu itu LGBT Bocor. Sugi, sama kayak si LGBT. Loh, alfabet itu kan ajaran kasihilah sesamamu. Aku tahu. Ayo lo. Kalian Kasihilah sesamamu itu dari siapa? Kudus. Ajaran siapa itu? Kasih. Cium kudus itu. Roma 16:16. Sapalah kawan-kawanmu dengan ciuman kudus ya. Itu siapa ajaran itu? Ayo lo. Aku nikahkan kamu dengan jenismu sendiri. Berarti kau Ini berobat jalan ya, Bang Jamal? Lo kalau jenis kan manusia, malaikat gitu. Nah itu roh, Bocor iblis. otaknya Nah, dari itu dulu. jenis. Lah kalau sesama Ya, kalau kita bisa tahu Turunin dia, turunin lah, gak enak Sendiri apa? diskusinya. Turunin, gak enak diskusinya.
Dari dulu Turunin, itu turunin. dia ketawa sendiri. Jenismu Nah. sendiri. Udah, ngawur nih kemana. Kasihilah sesamamu alfabeta. Jangan Pak Bintang, ayo ajaran apa lagi yang menunjukkan Yesus Tuhan, yuk. Enggak, ajaran kasihnya belum kelar, Pak De. Udah Ajaran terbantah kasihnya. itu. Yesus nggak ngajarin kasih. 5.000 babi aja dibunuh tanpa dosa. Pohon ara nggak ngerti apa-apa juga dikutuk. Ini Satsuki yang aku kesel tuh nggak ganti rugi kan di sini ya. Lo Matius 8:33 sampai 34. Dari 32 dulu. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam piglet-piglet itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air." Kalau di Lukas kan dikasih tahu babinya itu ada 2.000 kan gitu. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu, gitu kan. Aturan kalau mau 3-4-nya tuh, lalu kemudian Yesus datang dan mengganti rugi jumlah babi yang mati. Kan harusnya gitu ya. Tapi ini enggak, lihat di Matius 8:34-nya. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Oke, Tuh. masih mau ditanggapi Pak Hardi, Pak Bintang tentang ajaran kasih? Silakan. Nah, udah. Udah ampun. Oke. Ajaran kasih udah, jadi syaratnya manusia Yesus dituhankan itu baru 2 ya. Dia adalah tanpa dosa, Yesus mengajarkan akan ajaran kasih. Ketiga apa, Pak? Tunggu dulu Bang Handi, dua-duanya gugur, nggak benar. Oh ya, dua-duanya gugur, benar. Bagimu gugur, bagiku enggak. Waduh. Menembus dosa manusia, bro, yang ketiga. Pak, fokus itu kan bukan yang di sini. Fokus itu kan yang 1200. Firman tidak akan keluar dan kembali dengan sia-sia. Di antara 1200 ini, niscaya ada yang tergerak hatinya. Itu kitabnya orang kau ambil-ambil ya, saya 511. Nggak ada hubungannya. Belum tahu dia di room sebelah itu Karentesa, satu orang veteran Tritunggal lagi berpikir untuk masuk Islam, tinggal nunggu istrinya iya masuk Islam, dia baru di roomnya tadi. Apa? Gimana? Yang tutup mata kan, yang dari sana ke sini pun juga banyak juga, malah ada Ya yang banyak, nggak mungkin lah kekristenan jadi salah satu negara dengan pengurangan populasi terbesar di dunia. Itu nggak mungkin. Oh, iya. Jadi dapat memang harus ya kan? tergenapi, bro. Memang harus tergenapi itu. Loh, sekarang harus tergenapi. Harus tergenapi sekarang. Tadi banyak yang murtad katanya. Aduh, sekarang tergenapi gimana sih ini? The fastest declining religion in the world. Hanya Apa mau itu? Christianity. Gitu. menipu tapi nipu diri sendiri, kayak gitulah. Ya, penghakiman sendiri-sendiri, nggak gotong royong, bro. Satu Apa yang persatu. dihakimi? Yesus itu nanti di hari penghakiman ya, itu bukan menghakimi, bre. Itu kuesioner. Dia cuma bertanya, percaya saya disalib nggak? Percaya, sorga. Tapi saya pembunuh, nggak peduli sorga. Kamu di belakang. Kamu itu orang baik. Kamu percaya saya disalib? Enggak. Oh, neraka. Tapi saya sudah berbuat sedekah, nggak peduli neraka, nggak percaya gua disalib. Itu kuesioner. Itu tahu. Itu Matius. Itu Matius itu berarti. Benar gitu. Iya, cuma gitu kan. Nggak peduli lu berbuat baik kayak gimana, yang penting lu percaya ada Tuhan mati gitu. Ada yang Aduh, noise. Siapa itu? Ntar izin dulu, ada Pak yang baru masuk nih ya. Pak Afi Hatta, selamat malam. Mau bicara, Bang? Silakan Bang, bicara Bang. Nggak suka bicara Sama apa Bang? Pelit sekali suaranya Bang. Bang, halo. Jadi topiknya nih ya, kenapa manusia Yesus ini dituhankan? Menurut teman Kristen, karena manusia Yesus ini ajarannya ajaran kasih. 2, Yesus tidak punya dosa. Nanti beranjak lagi yang ketiga. Tapi untuk sementara argumentasi yang kedua ini terbantahkan. Menurut teman-teman Muslim, tapi menurut Pak Bintang Utara sekarepmu dewe. Begitu ya? Pak Bintang? ya menurut kamu kan sudah terbantahkan. Enggak. Biasa aja.
Oh, jangan paduan suara. Jangan paduan suara. Satu-satu ngomongnya. Pak Api mau bicara, Pak. Waduh, sinyal. Merah. Sinyalnya merah. Oke, lanjut. Teman-teman, Sinyalku merah, Bang. kita lihat fenomena baru ini ya. Ya, apa itu? Komal-komal yang buka nih, selalu yang dibahas tuh Kristen. Mau dijelekin, mau dibaikin, nggak peduli. Intinya Kristen yang dibahas, betul nggak? Enggak dibahas, Bang. Anda sendiri yang membawa data tadi. Enggak bro, maksudku komal-komal kalian nih loh. Contohnya Bang Yuma, tiap hari tuh dia tuh debatin Kristen, betul nggak? Ya karena Kristennya yang masuk mau diskusi. Kalau kita enggak ada Kristen enggak bahas tuh. Kok takut kali ya? Takut ya? Kok Enggak, takut enggak. ya? Orang-orang itu datang kemudian pura-pura ingin berdebat, padahal sebenarnya dia itu ingin mengetahui Kristen ini ajaran Yesus atau bukan, gitu. Memang Pura-pura sangar, padahal dia bertanya itu sebenarnya karena ragu dengan kekristenan itu. Termasuk Anda. enggak bro. Alah, Itu yang kamu ada yang ragu-ragu dengan agama. Anda ragu, percaya sama saya. Kalau Anda masih manusia dan masih punya otak, pasti Anda ragu. ragu apa? Nggak ada keraguan. Saya nggak mungkin saya bodoh. Nah, kalau Anda tidak ragu, berarti Anda menipu diri Anda. Mana aku menipu diriku? Nggak mungkin. Nah, Aku selesai sekarang dulu. sekarang coba saya uji. Yesus itu bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya Tuhan atau dia adalah manusia utusan Tuhan. Coba. Ya aku dan Bapak aku Zuma. Paling ke situ. Saya juga begitu dari Nabi sekelas apapun nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Tapi Nabi serendah apapun tidak ada yang mengatakan dirinya mati terkutuk. Termasuk Yesus. Lucu. Dan Tuhan di agama lain itu tidak ada satupun di antara mereka Tuhannya mati dibunuh. Hanya di Kristen ini Tuhannya aja itu yang ngomong kayak gitu. Tuhannya dibunuh. Gimana itu ada Tuhan dibunuh sama manusia? Lucu. Itu Api kok kumur-kumur sih? Ngomong yang jelas gitu ngapa? Kumur-kumur. Sinyalnya itu Satsugi, kasihan. Nggak jelas ngomongmu, bro. Juga satu sudut. Hebat Kamu Yesus ngomong itu apa nggak hebat. jelas? Yesus itu hebat. Tapi dia Ya, bukan memang. Tuhan, bro. Bukan nama Dia- aku kok. Itu Yesus bilang kamu Dia akan hanya dibunuh. Dia hanya nabi. Bukan. Jangan kau merasa GR. Yesus berkata begitu kepada muridnya Bani Israel. Makanya habis muridnya itu dibunuh. Oh, larinya ke Kristen, tidak nyambung. Anda penyakitan. Klaim Yesus untuk pengikutnya Bani Israel, Anda yang merasa. Aduh, dasar penyamar. Bang Juma. Ada. Penyamar itu nggak bagus. Kalau nyerocos terus dengar dulu orang bicara. Setiap apa? Enggak, ini lu berdua Kristen, paduan suara itu. Makanya Bintang Utara sabar dulu. Temen lu lagi ngomong itu yang baru masuk. Mas Api ini, Bang Api ini sinyalnya enggak stay, enggak steady Bang signal Anda gitu. Udah Jadi begitu kayak sinyal lu kumur-kumur jelek. ngomongnya nggak jelas. Atau Pak Api mau bicara, apa yang mau ditanggapi Pak Api? Silakan. Tuh kan, diberi kesempatan diam. Orang ngomong dia ngomong. Lama-lama gua gigit nih kuping saya nih. Bisa ya, nyampe Bang Andi. Enggak nyampe. Tuh, kan gua bilang juga apa? Bagaimana Pak Bintang Utara dilanjutin mengenai yang ketiga apa ya Pak? Yang ketiga aja deh. Yang ketiga hanya Yesus yang mampu menebus dosa manusia dari maut. Ya, salah. Tai sapi bisa nebus dosa. Ayo. Masih mau? Ya, terserah. Baca Keluaran 29. Nomor berapa itu? Nomor 14. 14. Manusia. Baca tai Tapi sapi. daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu keluarkan habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Iya. Makanya kau mati dulu biar kau tahu siapa itu Tuhan, bodoh. Api lu diam dulu, gua gigit juga nih kuping saya nih.
Jangan Ntar dulu gua Pak, diam dulu. Iya, makanya aku bilang, kau mati dulu. Kau mati dulu baru Ini Tidak perlu mati, siapa? tidak Ya. perlu mati, kita punya tidak otak, perlu bisa mati untuk tahu mana ini mengetahui. Tuhan itu bukan Tuhan. Ngapain nunggu mati? Tidak perlu mati untuk Otak. mengetahui Yesus itu bukan Tuhan. Otakmu itu semua otak kocos semua tuh. Stop dulu deh ya, jangan menista-nista di sini. Ini apa sih? Ini orang kalau nggak punya Bang ilmu Andi, nggak Bang akan Andi, naik dong. bisa nggak saya tiktokan sama Afti nih? Bisa. Silakan, Bang Dimas, dulu. Silakan. Silakan. 1 menit. Iya, silakan. Pakai dalil, ayo Api pakai dalil, Pi. Mau ndak? Daripada kau nyerocos. Gimana mau pakai dalil orang saya di hutan? Ya, Ya udah turun aja kalau cuma modal nyerocos nggak berlaku. tunggu. Tunggu. Kristen itu kan mengaku ada Roh Kudus pada dirinya. Kamu ngerti Roh Kudus itu? Apa itu Roh Kudus? Nggak tahu pula aku. Ya udah, kalau gitu ngapain kau naik ke sini? Ini hati-hati di jalan. Malas aja aku dengar ribut-ribut di TikTok. Nah, orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu sekolah. Oke? Orang Kristen itu kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus kan Tuhan bagi Kristen. Setiap Kristen ada Roh Kudusnya. Ya tidak perlu Anda sekolah. Cukup Tuhan yang ada dalam diri Anda itu yang berbicara. Ayo, coba saya uji hati hatta. Saya uji ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 kurang 9 berapa? Coba berapa jawabannya? Nggak bisa dia jawab Mak. Roh Kudusnya nggak ada kalau dia masuk di hutan. Oh gitu. Iya. Oh, ya udahlah kalau gitu. Ternyata Roh Kudusmu nggak ada artinya apa-apa, hanya klaim aja. Ini punya Roh Kudus. Ditanya kayak gitu aja susah. Nangis kan kau? Jadi kamu diam. Nggak nangis. Yo, saya ulang. 2 tambah 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 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 kurang 6 berapa? Sama dengan 73. Aku jawab sendiri, Pak. ya, Roh Kudusmu tidur, kasih bangun. Ngaku-ngaku punya Roh Kudus, anak Tuhan lah segala macam, klaim diri kalian itu. Lucu kan? Roh Kudus yang diutus oleh Yesus akan mengajarkan kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, mana buktinya? Coba saya tanya, mana buktinya? Apa jawabanmu? Itu tambahan matematika, bukan kebenaran. Lah, Gimana sih? harus yang dikatakan kebenaran itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 5 itu bukan kebenaran, itu kesalahan. Jadi kebenaran apa yang diajarkan? Jadi kebenaran apa yang diajarkan Roh Kudus kepada kalian? Bohong gitu contohnya. Kerajaan apa, kebenaran apa yang diajarkan Roh Kudus? Kejujuran, itu loh kebenaran. Kejujuran. Coba kamu jujur. Coba saya tanya, kamu jujur. Menurut Yesus, siapakah dirinya? Ya Yesus dan Allahku. Katanya kejujuran. Ditanya siapa Yesus menurut Yesus, Yesus dan Allahku. Apa sih kalian ini? Dialah sang juru selamat, dialah Kristus. Di mana Yesus mengatakan di mana Yesus mengatakan dialah akulah Bapa? Di mana? Tuh, Di mana? balik lagi, aku dan Bapa satu. Itu Udah. Kalian cebok aja dulu sana pakai air 1 sendok. Oke. Adapun kita jelaskan. Tapi diam dulu, Pi. Udah, Pi, kita mau maju ya, Pi. Kamu kan di hutan nggak punya Roh Kudus, jadi nggak punya ilmu kan lu? Percuma ngomong kan? Masalahnya. Ya makanya ada diam dulu, napa? Supaya nggak mengganggu. Oke, diam dulu, mendengarkan saja. Kalau Anda masih ngomong, berarti Anda punya ilmu toh. Oke, karena Ya adapun kita jelas tetap kau bilang itu tidak. apa yang kau jelaskan? Hanya suara daun-daun saja di sebelahmu kedengeran. Ya udah, standby dulu ya, Bro ya, Pi ya. Oke. Sekarang kita ketiga nih. Menurut Bintang Utara, manusia Yesus ini dituhankan karena bisa menghapus dosa. Silakan. menebus dosa, Bang, bukan menghapus. Karena menebus dosa. Menebus dosa, sorry. Menebus dosa. Yesus menebus dosa layaknya orang menebus emas di pegadaian. Berarti orang datang menebus emasnya, diberikanlah emas itu ke pegadaian. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus menebus kemana? Nah. Ya, jadi gini. Ketika Yesus
dicobai. Salah satu cobaannya itu berkata seperti ini. Sujudlah kepadaku, maka akan kuberikan seluruh kemegahan dunia ini kepadamu. Kurang lebihnya begitu. Jadi, secara literas, iblis sudah klaim bahwa bumi ini adalah kepunyaan. Oke, sampai di situ. Yesus nebus kemana? Ya, tunggu dulu dong. Saya nggak perlu narasi-narasi mimbar gereja. Pertanyaan saya, Yesus menebus kemana? Itu aja, simple. Sudah berkata, sudah cukup. Jadi menebus ke siapa? Ya, kepada siapa? Jadi kita diambil dari yang sudah terhilang. Gitu. Saya tidak tanya Anda, Yesus menebus kemana? Menebus manusia dari dosa. Dosa itu. Iya, tebus kemana? Kan menebus emas ya dari pegadaian. Nebus kemana? Ke dosa. Dosanya itu lo diampuni. Maksudnya gimana ini? Nah, nyambung. Bro, di mana? Ada yang menebus, ada yang menerima tebusan. Yang menerima tebusan Yesus ini siapa? Siapa? Ya menebus dosa itu loh bro. Dosanya itu di bagi kita yang percaya nih ya. Dosanya diampuni. Blepot dia. Yang mampu mengampuni dosa. Dan itu kan Bintang Utara jangan jurus ngambang dipakai bang. Jurus gitu dong. Iya, jangan jurus ngambang. Yang semangat dong. Nggak ngambang ini. Ya. Jangan sampai ngambang warna kuning loh. Itu nggak bagus loh. Intinya manusia udah berdosa. Nggak ada sebaik apapun amalmu nggak akan cukup di mata Tuhan. Tidur. Perlu manusia yang tak berdosa gitu loh, yang menggantikan kita yang berdosa ini. Itu intinya. Penebusan itu akan terjadi kalau ada interaksi. Ada yang menebus, ada yang menerima tebusan. Itu baru bisa dikatakan menebus. Tapi kalau nggak ada yang menerima ya bukan menebus namanya itu. Gimana sih? Harus ada yang menerima, harus ada yang menebus. Tanya balik ya. Gitu loh. Dinda Kores monitor. Kalau masuk Gurunda. Dinda Kores monitor nggak ini ya? Masuk Gurunda. Buka di Ibrani 9:28, coba di situ kata apa sebenarnya yang dikatakan dipersembahkan itu? Apa mengorbankan? Ibrani ya. Ibrani 1 berapa? Ibrani 9:28. Ibrani 9. Oh, Hebrew 9:28. Di situ ada kata prospero, benar nggak? Yesus ini adalah korban yang dipersembahkan kan gitu. Dibesarin host Bang Dalbo. Bang Dalbo harus ready di tempat. Ya, oke, pintar. Saya selalu step ya bang. Lanjut. Wah, ini rekomen nih. Prospero coba. Ya, kita lihat ya, Yesus itu korban. Dipersembahkan dia itu. Tunggu HP-nya. Tumbal, iya betul, sesajen. Masya Allah. Ayo dong. Sedekah hadir, Masya Allah. Semoga dilancarkan urusannya, Amin. Ya Allah khair Bang Hendra. Santai dulu Bang Hendra, santai dulu. Demikian pula Kristus hanya satu Silakan. kali saja. Siapa ini? Siapa? Bang Kores, datanya itu diminta Bang Joma. Pak Bintang Utara jangan kemana-mana ya Bang. Ya, tunggu ini. Ya, ini diskusi edukasi aja. Bang. Habis ini nanti Bang Bintang Utara puas untuk Anda yang bertanya lagi. Kita kelarkan item per item Bang, oke? Abre, sip, cakep. Nah ini ya, Autosky, O Christos, Apax Proseneteis. Ya ini Gurunda 4374. Apa di situ? Prospero, cakep banget Gurunda. Dipersembahkan. Nah, betul, to bring to offer, dipersembahkan. Pertanyaan saya kepada saudara Bintang. Ya, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada disalib, menyambung kembali hubungan Allah dan manusia yang telah terputus. Ya, itu doktrin. Yang saya tanya, Yesus ini
Ini Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kok ada persembahan manusia? Biasanya yang menerima tumbal manusia itu kan Theos. Molok. Ini sudah mau masuk Agustus ini. Dewa Molok harus selalu dibahas. Karena dia udah bikin upah dosa itu maut. Apa? Nggak nyambung Anda? Nggak nyambung. Yang saya tanya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi itu marah kalau ada manusia dipersembahkan. Ini Yesus manusia dipersembahkan katanya di dalam Ibrani 9:28. Dia dipersembahkan kepada Theos mana, dewa mana. Kalau Tuhannya Bani Israel, dia nggak mau dipersembahkan darah manusia. Itu menyambung kembali hubungan manusia dan itu doktrin, itu doktrin. Yesus dipersembahkan kemana? Itu dulu. Kunci. Ayo. Apa faedah disalib di situ aja? Kamu nggak akan paham. YTHV itu tidak mau baca imamat 1 nomor 2. Ketika di antara kamu ada yang ingin mempersembahkan darah kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan ternak. Begitu juga dalam Al-Quran. Nah, sekarang ini Kristen berdasarkan pengajaran Ibrani Paulus mengatakan bahwa manusia Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus ini kan tidak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dipersembahkan kepada siapa Yesus ini? Tidak dipersembahkan. Lah ini dalilnya mau dicoret. Masya Allah, Dinda, Barakallah. Ini mau dicoret dalilnya, Ibrani 9:28 ini. Mau direvisi juga. Belum lagi Ibrani 10 nomor 10 juga begitu bunyinya, dipersembahkan. Belum lagi Efesus 5 nomor 2, jelas di situ dipersembahkan kepada Theos. Coba diklik kata dipersembahkan tuh. Ya, Bahasa coba. Inggrisnya apa? Coba Dinda Kores, silakan. Karena MAI pun menerjemahkan Bible juga keterbatasan bahasa, bro. Nah itu Prospero disediakan kata dipersembahkan. Ngapain salah bahasa yang dipersalahkan? Bukan disalahkan, keterbatasan. Tidak Kores, ada suaranya Kores. Ini Iya, jadi nggak bisa. Ini biblehub.com ya. Tuh ini biblehub.com yang ku kasihi. Biblehub, nggak mungkin dong Islam dong. Islam kok Bible, Al-Quran. Ini konkordasinya 4374 Prospero seperti yang Gurunda bilang tadi, udah bener. dibaca dong. Gimana tuh? Kalau nggak hadiah, Tuhan yang benar. Imamat sacrifice. 1 nomor 2. Keluar, selamat datang. Diulang bang, nggak ada suaranya tadi. Diulang bang, Kores nggak ada suaranya. Diulang Bang Kores. Suaranya nggak keluar tadi. Keluar kalau buka keluar data ya suaranya kadang gitu. Pak Bintang Utara. Oh, hilang ya? Luarnya doang yang didengar ya? Udah datang. Udah. Sip. Nah ya, jadi di sini tuh over. Nih, ini tuh over. Iya. Overnya apa? Kalau nggak hadiah, pengorbanan, nggak bisa kabur kemana-mana. Gurunda udah bener. Itu kasih karunia, bro. Kalau kurang informasi kasih karunia. Coba Efesus 5 nomor 2, Dek. Indonesianya Gurunda. Ya Indonesianya aja lah. Bukan, langsung original teksnya. Oh, itu. Original teksnya. Oh, oke. Jangan. Efesus 5. Apa nggak ketinggian ilmunya tuh kalau begini? Nggak, Harus supaya dipaksa, saudara harus Bintang itu dipaksa tahu, otaknya buat harus sadar. upgrade. Yesus itu Efesus dipersembahkan berapa, kepada Gurunda? jiwa. 52. 5 nomor 2. 52. Oke. Terkenal Oke, meluncur. bahwa Injil akan diberitakan sampai ujung bumi. Ada mukaku. Ini contoh salah satu karyanya ini. Santai Pak Robert. Sampai Pak Robert. Itu Pak Bintang Utara ini Pak Robert namanya nih. Teman saya di zaman dulu ya. Atau enggak, yang penting Injil Tuhan Yesus sudah terdengar di telinga kalian ya. 1.300 orang ya. Iya. Kami enggak mau menyembah tumbal, Bang. Maaf.
Gak apa-apa. Ayo Dinda. Tuh keluar lagi prosporan Gurunda, keluar lagi prosporan. Nah, Tuh. di situ Prosporan. dipersembahkan kepada siapa? Iya. Coba Oh, dipersembahkan. ini asik Gurunda. Prosporan. Kai. Terus Theos. Nah, sekarang Nggak ada suara, sekarang Bang. Nggak ada suara, Bang. sekarang dikatakan Yesus itu darahnya dipersembahkan dan korban yang harum yang dipersembahkan bagi Theos. Theos mana yang minta darah manusia? Theos mana? Dan Yesus setia sampai akhir itu menggenapi. Apa hubungannya? Nggak ada. Jangan kemana-mana. Ada. Itu kan memang kehendak Bapa. Biarlah kehendakmu yang jadi. Kita Di mana kehendak Bapa minta darah manusia? Di mana kehendaknya agar manusia mempersembahkan darah manusia itu di mana tertulis? Ketika Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biar bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, terus berarti yang menyalib Yesus itu Bapa. Jadi yang menyalib Yesus Bapa. Betul, kehendak Allah. Oh, berarti Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis untuk merasuki Yudas gitu. Iblis, bro. Justru iblis yang mau menggagalkan awalnya. Loh, Kan iblis bukannya yang membisikkan kemudian Yudas yang merasuki Yudas itu iblis. Bukannya Yudas menurut Yesus itu adalah iblis. Jadi kan waktu Petrus dirasukin itu kan juga untuk mau menghalangi, tapi nyala kau Petrus, nyala kau iblis gitu kan. Iya, penangkapan terhadap Yesus itu memang sudah direncanakan. Tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan Yesus. Yang jadi permasalahan ini adalah propaganda terhadap penyaliban itu berdasarkan atas bisikan iblis. Anda sudah akui kan? Nah, yang Maha tahu itu Allah Bapa. Iya, Allah Bapa sudah mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, berarti perintahnya jangan bunuh Yesus, kan gitu. Nah, di dalam kitab saudara Matius 26, 59, imam-imam ya berusaha mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu berasalkan dari kesaksian-kesaksian palsu, kebohongan. Nah, sekarang permasalahannya Yesus dipersembahkan kepada siapa? Itu dulu. Kehendak Allah itu. Kehendak Allah. Iya, karena kan kembali lagi di Bible, begitu besar kasih Allah kepada manusia, gitu. Sehingga dia mempersembahkan anaknya gitu di atas tiang salib. Setuju. Karena darahnya memang harus berkorban. Aduh. Itu pun kalau kan Coba kesimpulannya, coba Yesus dipersembahkan darahnya untuk siapa? kehendak Allah, bro. Kepada siapa? Itu sudah kehendak Kan Allah. ini kan tadi dalilnya dipersembahkan, berarti ada yang menerima persembahan. Betul. Ada yang menerima persembahan, berarti pertanyaannya Tuhan mana, Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Ini artinya harus gimana ya memahami ini ya. Jawab aja Bang. Gak usah curhat. Jawab aja. Dewa Molok gitu loh. Ya itu apa kalau diskusi udah nggak tahu kan makian hujatan diomolog lah. Kalau memang kalian nggak paham ya nggak apa-apa. Karena hanya ada dua Theos yang minta persembahan darah. Kata-kata aku Ya. terbatas. Theosnya Yahudi dan Theos Pun nggak akan sempurna menyampaikan narasi. Theosnya Edom, kan gitu. Nah sekarang Yang ketika ada persembahan darah kepada Theos, maka tujuan persembahan itu tentu kepada Theos yang suka terhadap darah manusia, kan itu poinnya. Sementara Tuhan yang disembah oleh Yesus memang di dalam Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3 juga demikian. Aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
Karena dia menyerahkan seorang dari anak-anak mereka kepada Dewa Molok. Mereka mempersembahkan anak mereka ke Dewa Molok. Itu ayatnya kemana nggak nyambung. Nyambung lah. Gitu. Nyambung dong. Karena Allah memang kehendak Allah, mau gimana? Yesus ya nggak berani menentang kehendak Allah. Kali ini Yesus punya kehendak, gitu kan? Itu makanya kalian nggak akan mengerti kenapa kok Yesus yang punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri, tapi kita menuhankan satu Yesus. Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa agar manusia mempersembahkan manusia? Mana? Berdoa, aku ulangin ini, nggak tahu udah berapa kali. Mana? Saya tanya. Bukan. Mana? Kan Yesus Mana kehendak Bapa? Mana berdoa. kehendak Bapa agar manusia mempersembahkan? Tapi Mana? Kehendak Bapaknya mana? Kehendak Bapaknya mana? Supaya manusia mempersembahkan manusia mana? Yesus sendiri waktu di taman berdoa, dia bilang, Apa doanya? kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Apa kehendaknya Bapa? Jadi di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Berdoa di Ya di mana dalilnya bahwa Bapak berkehendak? Di mana dalilnya? Bapak berkehendak melenyapkan mempersembahkan darah manusia. Di mana dalilnya? mau disalib, dia berdoa, ya kan? Katanya dibaca. Ya, terus? Terus? Kehendak Bapa apa? Ya Yesus disalib. Itu. Ya, mana dalilnya? Kehendak Bapak dia disalib mana? Udah ya, itu poin udah banyak. Lu kalau nggak tahu dalil, tertulis di mana kehendak Bapak pengen punya anak, anaknya disalib. Tuh, kalau kok gitu, ya kan begitu besar kasih Allah tadi itu di Yohanes. Ada. Nyambung mengaruhnya kan anaknya yang tunggal gitu kan. Udah turun aja. Jangan. Tidur, saudara bintang tidur. Jangan dulu Pak Robert. Gak ada jangan ilmunya dulu. ini. Nggak apa-apa, kasihan dia. Dia mau belajar Bang Juma. Tadi 3 poin yang kita kasih semuanya gugur. Gak apa-apa, dia mau belajar lagi. Oke, poin yang keempat lagi. Di dalam Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa kepada Tuhan, ya, agar dia diselamatkan dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan berarti diselamatkan dari maut. Kalau diselamatkan dari maut berarti tidak kena maut, berarti tidak mati. Itu dalilnya dalam kitab saudara. Gimana tuh? Dan tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan meminta persembahan darah manusia. Sementara di dalam kitab saudara, Yesus itu dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Dewa Molok, itu pasti. Ada itu, ada tertulis kayak gitu. Ada tertulis. Itu dipersembahkan kepada Theos. Dipersembahkan kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Apa tuh? Ya tadi udah dibacakan pun. Enggak, bukan Dewa Molo itu. Loh, kalau bukan Dewa Molo, lalu Theos mana yang minta darah manusia? Memang darah itu harus tercurah. Keturunanmu akan meremukan kepalanya itu. Buset. Waduh, Lucu. Sadis banget sih, pakai loncat remuk jauh deh. kepala segala. Kayak zaman Adam dia. Sadis banget gitu. Waduh, mau. Itu enggak nyambung. Ini ibarat striker udah nyampe depan gawang, dia tendang lagi ke kandang kiper. Suah ke sana. Enggak tahu ya. Ya udah skip lagi di sini, skip lagi kita yang keempat. Apa lagi? Apa kelebihan manusia Tiga-tiganya Yesus gugur, ini? Bang Handi. Ya. Kan udah jago debat. Ya, jadi apa kelebihan manusia Yesus ini sehingga dituhankan? Pertama tadi tidak berdosa, kedua ajaran kasih, ketiga menebus dosa, yang keempat apa Bang? Udah Atau sudah kebanyakan. habis? Apa? Apa yang keempat? Oh, Bang Andi, aku coba yang ketiga itu yang nebus dosa. Pengen nanya Bang Andi. Oh ya boleh. Nah, Bintang Utara kan itu Yesus itu mati untuk nebus dosa gitu ya. Nah, pas nebus dosa itu
Misalnya Bintang Utara punya utang 500 juta ke Pera Istar. Karena Yesus mati, utangnya Bintang Utara lunas ke Pera Istar ya. Nggak nyambung, bro. Ini dia. Gimana? Enggak apple to apple katanya. Enggak apple to apple. Lo kok nggak nyambung? Kan dosa itu kan utang kan? Kayak Matius 6 nomor 13, dosa itu utang kan? Iya nggak? Kita ke basic. Kalau kamu berdosa, kamu Oke, Bintang Utara punya dosa mencuri uang Pera Istar 500 juta. Ya.